Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Halipah. Saya dari Prodi Bisnis Digital. NIM saya 31070003240035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Berikut videonya. Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang diturunkan secara turun-temurun. Budayaan yang ada di Jawa Barat berhubungan dengan aktivitas masyarakatnya, dimulai dari bahasa, pakaian, rumah, kepercayaan, kesenian, dan ciri khas masing-masing daerah. Kebudayaan yang mendominasi provinsi ini ialah kebudayaan Sunda dan kebudayaan Cirebon. Kebudayaan Sunda sendiri berkembang di Tatara Pasundan atau yang biasa disebut Tanah Pasundan, serta Tanah Priangan. Adapun kebudayaan Cirebon berkembang di daerah yang dahulunya merupakan Keresidenan Cirebon kawasan bagian utara. Tidak hanya itu, kebudayaan lain yang berkembang di Jawa Barat ialah budaya Betawi dan pesisir yang berkembang di daerah-daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta dan daerah pesisir pantai. Masyarakat asli Jawa Barat merupakan suku Sunda dan suku Cirebon, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari di Jawa Barat kebanyakan bahasa Sunda dan Cirebon. Bahasa ini dipakai sebagian masyarakat yang berada di daerah Priangan, Cirebon, dan daerah-daerah lain di sekitarnya. Kendati demikian, kebudayaan Sunda adalah salah satu kebudayaan yang dominan di Jawa Barat, jadi bahasa utamanya yaitu bahasa Sunda. Berdasarkan sejarah, akibat kekuasaan Kerajaan Mataram yang dahulunya pernah menaklukkan wilayah Jawa Barat, bahasa Sunda ini terpengaruh oleh bahasa Jawa. Akibat pengaruh inilah dalam bahasa Sunda dikenal undak pusuk basa. Undak pusuk basa adalah cara pemakaian bahasa yang disesuaikan dengan tingkatan sosial pemakai bahasa dalam masyarakat. Maka timbullah istilah bahasa lemes dan kasar, yang dimana pemakaiannya disesuaikan dengan orang yang diajak berbicara. Saat ini sebagian besar masyarakat Sunda menganut agama Islam. Selain Islam, terdapat juga penganut Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Karena mayoritas masyarakat beragama Islam, maka sistem kekerabatan dan perkawinan biasanya dilakukan secara Islam. Kekerabatan masyarakat Sunda adalah bilateral atau garis keturunan ayah atau ibu. Bentuk keluarga yang terkenal adalah keluarga Bati, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Di Sunda mengenal 7 generasi ke atas dan ke bawah. 7 generasi ke atas disebut kolot, mbah, buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, dan gantung siwur. Sedangkan 7 generasi ke bawah disebut anak, incu, buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, dan gantung siwur. Rumah adat Jawa Barat pada umumnya biasa disebut dengan imah panggung. Rumah adat tersebut berbentuk segi empat agak memanjang dengan lantai rumah yang terbuat dari papan atau bambu dan disebut palupuh. Dinding rumah terbuat dari bilik yang terbuat dari anyaman bambu dengan pola kepang atau sasag. Kerangka rumahnya terbuat dari kayu dengan penyangga tiang dari batu yang dinamakan tatapakan. Dalam sektor ekonomi, mata pencarian orang Sunda saat ini beraneka ragam, antara lain dari sektor perkebunan, perdagangan, dan pertanian. Perkebunan banyak terdapat di daerah ini seperti perkebunan teh, kelapa sawit, cina, dan tebu. Pertanian dikembangkan di Jawa Barat antara lain padi, jagung, ketela, kacang tanah, dan kedelai. Dalam hal kesenian, tentu saja Jawa Barat memiliki ragam kesenian. Di antaranya adalah rampak gendang, belantek, jaipong, angklung, dan wayang golek. Tinggal nomor induk mahasiswa dengan nomor 3107003242420028. Suku Jawa merupakan suku dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Satu hal yang menarik dari orang Jawa adalah, secara fakta dapat dilihat bentuk fisik serta warna kulit orang Jawa sangatlah beragam. Demikian pula dengan tata bahasa, serta kearifan lokal yang berbeda-beda, bergantung di daerah mana sang orang Jawa itu berasal. Di sisi lain, sampai dengan sejauh ini tidak pula ditemukan catatan sejarah atau bukti yang dapat memastikan sejak kapan para penduduk di sebelah timur Pulau Jawa ini disebut sebagai orang Jawa. Lalu dari manakah asal-usul orang Jawa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan kita kali ini akan dibagi dalam 4 periode, di mana masing-masing periode tersebut diyakini membentuk kebudayaan dan identitas orang Jawa.
Jika merujuk pada teori sebaran manusia Indonesia khususnya di Pulau Jawa, serta bukti dari berbagai situs purbakala yang ada di Pulau Jawa, maka hampir dapat dipastikan penduduk awal Pulau Jawa merupakan campuran setidaknya dari 3 ras awal, yaitu Australomelanosid yang berkulit hitam, Austroasiatik, dan Austronesia yang berkulit putih atau kuning. Hal ini juga diperkuat dengan hasil tes DNA yang telah dilakukan oleh lembaga Eijkman beberapa waktu yang lalu dalam melacak leluhur orang Jawa. Percampuran dari ras-ras tersebut akhirnya melahirkan leluhur awal orang Jawa dengan ciri fisik antara lain, mayoritas berkulit coklat atau sawo matang, bermata terbuka, dan berambut ikal. Percampuran ras ini juga turut melahirkan kebudayaan baru hasil adopsi silang antar ras, seperti penerapan sistem kekerabatan parental, hidup secara berkelompok beranggotakan keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dalam satu hunian berukuran kecil. Kawasan pemukiman yang tidak mutlak berdasarkan satu garis keturunan, namun cenderung lebih dekat ke sumber penghidupan, atau berkelompok sesuai dengan profesi atau keahlian mereka, seperti kawasan pertanian, kawasan nelayan, kawasan pandai besi, dan lain sebagainya. Layaknya kehidupan kaum Austronesia, pada usia tertentu, leluhur orang Jawa, khususnya para pria, cenderung untuk pergi merantau mencari sumber kehidupan lain yang lebih baik, atau pergi mencari pasangan hidupnya di luar kawasan asalnya. Budaya merantau yang didukung dengan sifat sosial leluhur orang Jawa yang bersifat terbuka dan mudah beradaptasi, menyebabkan sebaran mereka sangatlah luas. Bahkan menurut Agus Sunyoto, seorang sejarawan Jawa dan Islam, sebaran leluhur orang Jawa telah mencapai negara-negara di kawasan Pasifik saat ini, dan menjadi leluhur para penduduk asli di sana. Meski tidak diketahui secara pasti, namun diyakini leluhur awal orang Jawa telah menganut agama kepercayaan yang disebut dengan agama Kapitayan. Sebuah konsep kepercayaan kepada Yang Maha Esa, atau yang mereka sebut dengan nama Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Tunggal, yang bersifat tan kena kinayang apa, yang berarti bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan, diwujudkan, dipikirkan, dan tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Sebagaimana suku-suku keturunan Austronesia lainnya, kata tu atau tok yang secara harafiah berarti manusia, juga mendominasi kosakata leluhur orang Jawa. Namun bagi penganut Kapitayan, kata tu dan tok tersebut diposisikan dalam derajat yang lebih tinggi, di mana kedua kata tersebut lebih digunakan untuk menggambarkan sifat dan kekuatan Adikodrati yang Maha Kuasa. Bagi manusia yang dapat mencapai tingkat keilahian yang tinggi, maka orang tersebut diberi gelar ratu atau datu, yang memiliki kekuatan ilahiyah yang disebut dengan pi. Maka saat sang ratu berbicara disebut dengan pidato, saat memberi hukuman disebut dengan pidana, dan saat memberi nasihat disebut dengan pitutur. Posisi ratu atau datu ini sangatlah dimuliakan, dan posisi ini tidak bersifat turun-temurun, melainkan harus diraih. Diyakini pula bahwa pada masa prasejarah ini, orang Jawa juga sudah mengenal sistem kalender sederhana yang berbasis pada siklus bercocok tanam yang memperhitungkan pergerakan alam semesta. Pada abad ke-6 di kawasan sekitar Pekalongan dan Jepara saat ini, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kalingga. Meski belum terpenuhi bukti dan belum pula disepakati oleh para ahli, namun sebagian sejarawan meyakini, inilah tonggak awal terpecahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian utama, yaitu Tarumanegara di sebelah barat, atau yang disebut dengan Sunda, dan Kalingga di sebelah timur, atau yang disebut dengan Jawa. Dengan berdirinya kerajaan Kalingga yang berasal dari India, maka lambat laun terlahirlah generasi baru leluhur orang Jawa yang berkulit hitam dan berambut ikal. Percampuran ini juga mempengaruhi kebudayaan Jawa yang kemudian mengadopsi kebudayaan Hindu-Buddha dari India, khususnya bagi mereka yang tinggal di kalangan istana dan di daerah pesisir di mana interaksi sosial terjadi. Kemungkinan saat inilah untuk pertama kalinya orang Jawa mulai mengenal konsep dewa dan dewi. Di masa ini pula lah diyakini untuk pertama kalinya lahir kata keling, untuk menyebut orang Kalingga yang dominan berkulit hitam. Perubahan gen dan kebudayaan kembali terjadi bagi leluhur orang Jawa saat sebagian besar Pulau Jawa dikuasai oleh Kedatuan Sriwijaya, yang didominasi oleh orang-orang Melayu kuno. Akibat asimilasi dalam periode inilah kemungkinan yang menjadi alasan teori bagi sebagian sejarawan yang menyatakan bahwa orang Jawa merupakan bagian dari rumpun Melayu. Tentu saja teori ini sangatlah lemah dan mudah ditolak jika kita benar-benar merunut kronologi sejarah yang terjadi di Jawa. Ciri-ciri fisik, karakter, serta strata sosial orang Jawa baru secara jelas tercatat pada pertengahan abad 16, ditulis oleh seorang penjelajah Portugis bernama Tomé Pires. Pires menggambarkan orang Jawa rata-rata berkulit coklat, berperawakan sedang, dan berambut ikal panjang. Orang Jawa digambarkan sebagai bangsa pemberani, tidak takut mati, dan mudah mengamuk. Amukan mereka biasanya berujung pada duel satu lawan satu hingga salah satunya mati.
Sebagai catatan, kata amuk yang merupakan kosakata asli Jawa ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris dan Portugis dalam artian yang sama. Secara sosial, Pires menjabarkan orang Jawa terbagi dalam 4 kasta utama, yaitu kerajaan, bangsawan, pendeta, dan masyarakat biasa. Kaum bangsawan Jawa diceritakan Pires sebagai kaum yang suka mabuk, berjudi, serta sangat sombong. Bahkan dia mengatakan belum pernah bertemu orang atau kaum yang sesombong bangsawan Jawa. Digambarkannya bangsawan Jawa sangatlah gemar memamerkan perhiasan emas yang melekat di badan, di senjata, dan di peralatan kuda mereka. Para bangsawan ini tidak akan membiarkan masyarakat biasa berjalan pada posisi yang lebih tinggi dari mereka, dan menuntut masyarakat biasa harus dalam keadaan setengah menyembah saat berbicara kepada dirinya. Jika terjadi pelanggaran, maka dapat dipastikan masyarakat biasa tersebut akan mati di tangan sang bangsawan. Sementara keberadaan Pires sebagai orang asing sangatlah tidak dianggap karena berada dalam kasta yang sangat rendah, setingkat lebih tinggi dari seorang pencuri. Selepas masa pendudukan Sriwijaya, berbagai macam kerajaan bermunculan di tanah Jawa, hingga membuat Jawa menjadi magnet bagi para pedagang dan pendatang dari berbagai daerah di Nusantara dan dunia. Terlebih saat kerajaan Majapahit berdiri dan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Nusantara. Berbagai ras, antara lain Cina, Persia, India, dan Timur Tengah, berdatangan untuk berdagang dan bahkan menetap di Jawa. Hal ini sesuai dengan situs-situs sejarah yang telah ditemukan, antara lain makam muslimah asal Persia, bernama Fatimah binti Maimun di Gresik, yang dimakamkan pada abad 11. Juga catatan Mahuan, salah seorang anggota armada Cheng Ho, yang menuliskan keberadaan orang Cina dan orang Arab dalam jumlah yang sangat besar di pesisir selatan Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Maka hampir dapat dipastikan, perkembangan gen orang Jawa kembali dipengaruhi oleh keberadaan ras-ras tersebut. Dan lagi-lagi, hal ini terjadi secara masif di daerah kawasan perkotaan, kawasan perekonomian, dan di sepanjang pesisir Pulau Jawa. Pada masa era Jawa kuno ini juga diakini masa lahirnya aksara Jawa, atau Hanacaraka, atau Carakan, atau Dentawian Jana. Aksara kuno yang masih dipergunakan dengan baik hingga saat ini, menurut sejarahnya merupakan turunan dari aksara Brahmi yang berasal dari India. Aksara Brahmi sendiri merupakan aksara India tertua yang disebutkan dalam kitab-kitab kuno keagamaan India. Saat menyebar hingga kawasan Nusantara, aksara Brahmi ini lebih dikenal dengan nama aksara Pallawa, yang kemudian menjadi leluhur dari berbagai macam aksara yang dipergunakan di berbagai suku-suku di Nusantara. Termasuk di dalamnya adalah aksara Kawi yang menjadi cikal bakal Hanacaraka. Di sisi lain, kalender Jawa pada zaman prasejarah mengalami perubahan dengan diadopsinya kebudayaan Hindu-Buddha yang berlaku pada masa itu. Perhitungan kalender baru ini berbasis pada matahari dan pergerakan benda-benda astronomi lainnya. Era Jawa klasik ditandai dengan berdirinya Kesultanan Islam Mataram, yang menjadi titik awal pergeseran kebudayaan Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Pada masa ini, kepemerintahan Mataram merubah kiblatnya dari Indianisasi menjadi Otomanisasi, atau lebih tepatnya dari kebudayaan Hindu-Buddha menjadi kebudayaan Islam. Pergeseran kiblat ini sekaligus pula menjadi tonggak pergeseran tata cara kehidupan orang Jawa Tengah, dari yang sebelumnya dijabarkan oleh Tome Pires, menjadi tata cara kehidupan orang Jawa secara umum yang kita kenal saat ini. Sebuah tata cara kehidupan yang mengedepankan perpaduan antara adat Jawa dan kebudayaan Islam, yang terrefleksi pada hampir di seluruh acara-acara kepemerintahan, adat, dan keagamaan. Terinspirasi dari tanda baca Al-Quran, Sultan Agung yang merupakan Raja Mataram ketiga, merubah kosakata Jawa dengan mengedepankan penggunaan huruf O, hingga akhirnya lahirlah tata bahasa Jawa halus dan tata bahasa Jawa kasar. Sultan Agung juga merupakan raja yang menciptakan sistem kalender Jawa yang merupakan gabungan antara sistem kalender Jawa kuno, kalender Masehi, dan kalender Islam. Kalender Jawa yang tetap dipergunakan secara luas oleh masyarakat Jawa hingga saat ini tersebut, berbasis pada pergerakan bulan dan matahari, namun menggunakan nama-nama bulan yang menyerupai nama-nama bulan pada kalender Islam. Bagi orang Jawa, penggunaan kalender Jawa ini tidak saja terfokus sebagai penunjuk waktu. Kalender Jawa berperan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan orang Jawa, yang antara lain meliputi acara keagamaan, pernikahan, pertanian, tradisi, serta nilai-nilai spiritual yang diakini dapat mempengaruhi kepribadian dan nasib seseorang. Sementara, di bagian timur Jawa, kehidupan dan kebudayaan masyarakatnya masih tetap berada di bawah pengaruh kerajaan Belambangan, yang masih berkiblat ke kebudayaan Hindu-Buddha, hingga pertengahan abad 17.
Pada tahun 1638-1639, Kesultanan Mataram akhirnya berhasil mendesak Raja Belambangan saat itu untuk melarikan diri ke Banyuwangi. Namun Mataram tidak pernah mampu mengalahkannya di sana. Karena itulah hingga saat ini, penduduk asli Banyuwangi memiliki ragam bahasa yang berbeda dibandingkan dengan daerah Jawa lainnya. Dan bagi sebagian besar orang Jawa feodal, orang Banyuwangi tidak dianggap sebagai bagian dari Jawa. Saat Mataram dipimpin oleh Sultan Amangkurat I, wilayah Mataram yang berada di Belambangan menyatakan kemerdekaannya dan memutus hubungannya dengan Mataram. Maka terputus lagilah kebudayaan masyarakat sebelah timur Jawa dengan Mataram. Akibat berbagai peristiwa tersebut, pada akhirnya melahirkan perbedaan gaya hidup dan kebudayaan di antara orang Jawa hingga saat ini. Dan secara otomatis berbeda pula kebudayaan serta kearifan lokalnya, tergantung ke arah mana kiblat kebudayaan mereka, Mataram atau Belambangan. Pada masa kolonial Belanda, seperti halnya yang terjadi di seluruh Nusantara, pengelompokan manusia Indonesia berdasarkan suku semakin diperkental, terlebih saat terjadinya Perang Diponegoro atau yang secara jelas dikatakan sebagai Perang Jawa, yang hampir membuat Belanda bangkrut. Tujuannya tidaklah lain untuk memperlemah orang Indonesia dengan menyematkan identitas berdasarkan kesukuan. Dan pada masa penjajahan ini pulalah terjadi pemindahan orang Jawa secara besar-besaran ke berbagai wilayah di dunia, baik itu dalam hal pengasingan maupun sebagai tenaga kerja paksa. Berdasarkan penjabaran ini, dapat kita simpulkan bahwa sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti asal-usul orang Jawa. Sejarah panjang Jawa yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian, turut mempengaruhi gen, serta gaya hidup dan kebudayaan orang Jawa secara keseluruhan. Meski DNA orang Jawa didominasi oleh ras Austroasiatik dan ras Austronesia, namun percampuran gen akan terlihat secara masif dan kompleks terjadi pada mereka yang tinggal di daerah pesisir dan di perkotaan, dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedalaman atau pegunungan. Setiap individu Jawa akan berlatar belakang berbeda-beda, bergantung di mana letak posisi leluhur mereka bermukim pada awalnya, dan bagaimana leluhur mereka secara sosial berinteraksi dengan para pendatang, baik itu dari kepulauan lain di Nusantara, maupun dari mancanegara. Uniknya lagi, secara umum, orang Jawa lebih meyakini bahwa Jawa adalah sebuah tata cara kehidupan yang tidak bersifat eksklusif. Siapa saja dapat menjadi orang Jawa selama dia mampu menjaga adab, dan mampu menjalankan kearifan lokal Jawa pada umumnya. Bahkan orang yang lahir dan besar di Jawa dapat dianggap bukan sebagai orang Jawa, jika dia tidak hidup dalam tatanan Jawa. Namun sebaliknya, seseorang akan tetap menjadi orang Jawa dimanapun dia tinggal, selama orang tersebut mengikuti adab Jawa. Seperti halnya yang terjadi pada orang-orang Jawa di Suriname, di Kepulauan Cook Australia, maupun di Afrika Selatan, yang tetap menyatakan mereka adalah orang Jawa, meskipun belum pernah sekalipun melihat tanah Jawa. Demikianlah uraian singkat mengenai sejarah asal-usul suku Jawa, beserta dengan perkembangannya, yang pada akhirnya membentuk orang Jawa seperti yang kita tahu saat ini. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai keragaman bangsa Indonesia, dan semakin memperkuat tali persatuan, karena sejatinya, kita semua bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Ramdhani dari Komunitas Digital, NIM 3107 0004 2420 029. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebudayaan yang ada di Lombok. Ikut videonya. Satu malam sebelum terbit Lebaran, Masjid Bayan Belik bergembira. Para kiai adat Wetu Telu berbusana serba putih. Ada 4 orang kiai kagungan atau ulama besar adat Sasak sedang duduk bersama 40 kiai santri. Desa Bayan, tempat masjid ini berada, adalah desa tua yang terletak di lereng utara Gunung Rinjani. Di desa itu terdapat 4 kiai kagungan yang menjadi panutan umat penjuru desa. Mereka adalah Kiai Penghulu selaku imam salat, Kiai Ketip selaku katib, Kiai Lebei selaku pengumandang azan, dan Kiai Modim selaku marbut. Tidak semua orang diperbolehkan memasuki Masjid Bayan Belik. Selain para kiai, hanya perwakilan masyarakat adat yang akan menyerahkan zakat yang diperbolehkan masuk. Mereka berjumlah antara 7 sampai 10 orang. Mereka bertelanjang dada dengan kepala berikatkan sapuk. Busana bawahnya berupa londong abang atau kain tenun dengan warna dasar merah muda, yang dipadukan dengan rejasa
atau ikat pinggang berupa kain tenun panjang berwarna merah kecoklatan dengan dekorasi geometris berwarna putih kelabu. Busana adat mereka mirip dengan busana adat Bali. Mereka bertelanjang dada dan tidak diperbolehkan menggunakan kain yang dijahit, termasuk celana dalam. Pada hari raya Idul Fitri, seperti biasa, mereka menegakkan salat Idul Fitri. Namun, imam dan jamaahnya hanya para kiai adat yang berjumlah 44 orang. Warga menyebut tradisi ini ngiring syariat lebaran tinggi, atau upacara adat yang mengiringi dan memperkuat perayaan Idul Fitri. Tujuannya, menciptakan harmonisasi antara adat dan agama. Biasanya, warga menunggu di luar masjid hingga salat selesai. Selanjutnya, mereka bersalaman dengan para kiai. Sejatinya, perayaan Idul Fitri secara agama telah digelar 4 hari sebelum Idul Fitri adat, sehingga mereka tetap menjalankan salat berjamaah. Uniknya, kedua hari raya itu memiliki waktu penyerahan zakatnya masing-masing. Perayaan Lebaran adat ini sudah dilakukan masyarakat adat penganut Wetu Telu sejak berabad-abad lampau. Mereka meyakini apabila tradisi turun-temurun ini tidak dilaksanakan, akan menjadi pemalik atau petaka bagi warga. Lebaran adat ini juga disebut dengan ngiring rebak jungkat, yang dalam bahasa Sasak berarti merebahkan tombak. Perayaan syukuran Lebaran adat digelar di Kampu, sebuah lokasi yang dibatasi pagar bambu di dusun masing-masing. Kaum pria menyembelih sapi, kambing, atau ayam, hingga menyiapkan ancak atau anyaman bambu berlapis daun pisang sebagai tatakan hidangan. Sementara itu kaum wanita menanak nasi, memasak sayur, dan membuat jajanan dengan beras yang wajib dicuci di mata air desa. Acara mencuci beras ini disebut misok beras. Sebuah mata air bernama Lokok Masan Segah menjadi tujuan iring-iringan itu. Jaraknya hampir setengah kilometer dari lokasi perayaan syukuran Lebaran adat. Mata air ini memang dikhususkan untuk mencuci beras. Bagi warga, mata air ini merupakan harta karun yang paling berharga peninggalan nenek moyang mereka. Atas alasan itulah mereka masih melestarikan dan menjaga lingkungan sekitarnya. Prasyarat untuk para pencuci berasnya adalah perempuan yang tidak sedang dalam masa haid. Selain itu, mereka berpantang untuk berbicara di sepanjang jalan, pun tidak boleh menoleh dan memotong jalan barisan. Para pria membawa hidangan dalam ancak ke Masjid Bayan Belik. Para kiai bersiap untuk mendoakan ragam hidangan itu. Setelah didoakan, ancak-ancak itu dibawa kembali ke desa. Warga bersama-sama menikmatinya di Berugak Agung Bali Belik dan di Kampu dengan cara makan bersama-sama atau begibung, demikian istilah mereka. Setiap ancak dimakan bersama-sama oleh 4 hingga 6 orang. Malam harinya, para kiai berdoa di permakaman leluhur di sekitar Masjid Bayan Belik. Masyarakat Bayan melestarikan tradisi Lebaran adat sekuat mereka mempertahankan tradisi adat Wetu Telu lainnya, seperti Maulid adat, Idul Adha adat, juga kitanan dan perkawinan adat. Semua merupakan bentuk penghormatan mereka bagi leluhur. Kekukuhan mereka dalam menggenggam adat telah diganjar dengan kelestarian lingkungan. Hutan adat Mandala dan Bangket Bayan, misalnya, tetap utuh hingga kini. Mereka menjaga hutan dengan awik-awik atau hukum adat, mencakup pengelolaan hutan adat serta sumber mata air di dalamnya. Di sana, tak satupun warga boleh menebang pohon sembarangan. Bagi yang melanggar akan terkena sanksi adat. Bisa berupa denda 1 ekor kerbau sampai dikucilkan dan tidak diakui lagi sebagai bagian dari masyarakat adat. Dipilih pula pemangku hutan, penjaga, dan pengatur mata air. Islam hadir di Pulau Lombok sekitar abad ke-17. Kabarnya, ajaran ini dibawa oleh Wali Songo dan berkembang di pesisir utara Lombok. Salah satu jejaknya adalah Masjid Kuno Bayan Belik. Sang raja bergelar Datu Bayan adalah orang pertama yang beragama Islam di Lombok. Wetu berarti batasan wilayah, sedangkan Telu berarti 3. Intinya, masyarakat diwajibkan menjaga keselarasan dan keseimbangan hidup melalui 3 jalan. Menganak yang berarti beranak, mentelok yang berarti bertelur, dan mentiok yang berarti bertumbuh. Banyak orang yang salah tangkap tentang Wetu Telu Bayan. Kesalahan utama pemahaman orang luar adalah anggapan bahwa penghayat Wetu Telu hanya menunaikan salat 3 waktu dalam sehari. Padahal, nyatanya mereka tetap melaksanakan kewajiban sebagai muslim yang menjalankan salat 5 waktu. Dari Prodi Bisnis Digital, NIM saya 3107000324.
2003. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai kebudayaan Jawa Barat. Berikut adalah videonya.